Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Butika di sini. Kali ini kita akan bahas matematika peminatan di kelas 11. Kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai persamaan trigonometri, yaitu inverse fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Di video part ke-1, kita telah membahas mengenai identitas trigonometri, di mana itu merupakan materi prasyarat untuk kita mempelajari persamaan trigonometri. Satu lagi materi prasyarat yang harus kita pelajari adalah mengenai inverse fungsi trigonometri. Inverse fungsi trigonometri merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri itu sendiri. Seperti apa? Baik, kita akan bahas dimulai dari fungsi sin. Kita cermati grafik fungsi sinus, Y sama dengan sin X. Bila kita uji dengan garis horizontal, akan didapat ilustrasi sebagai berikut. Kita lihat di gambar. Kita perhatikan, di sini kita bisa lihat bahwa garis yang berwarna hijau itu akan banyak melewati titik di kurva Y sama dengan sin X. Sedangkan untuk dikatakan fungsi itu harus memiliki fungsi satu-satu. Berarti ini tidak memiliki inverse karena bila dilakukan uji garis horizontal ini memotong di banyak titik. Nah, bagaimana supaya jadi fungsi? Kita harus batasi grafik tersebut, yaitu dibatasi dari X-nya dari negatif setengah V radian sampai dengan setengah V radian. Kalau kita batasi berarti itu termasuk ke dalam fungsi. Sehingga kita bisa lihat di ilustrasi grafik, garis hijau atau garis horizontal itu tepat memotong di satu titik saja. Maka itu bisa kita katakan fungsi. Karena untuk fungsi sendiri dia harus memiliki tepat satu pasangan atau tepat satu titik potong. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa grafik Y sama dengan sin X yang telah dibatasi dengan nilai X dari min V per 2 radian sampai V per 2 radian mempunyai inverse karena bila dilakukan uji garis horizontal tepat memotong di satu titik. Nah, sampai sini paham? Nah, baik, kita akan coba menggambar garis dan hubungannya dari grafik Y sama dengan sin X dengan Y sama dengan arc sin X. Kita gambar Y sama dengan sin X dengan batasan negatif pi per 2 radian dan pi per 2 radian. Nah, gambarnya garis kurva yang berwarna merah. Kemudian untuk Y sama dengan arc sin X-nya itu dia yang berwarna biru, gambarnya kalau kita perhatikan di sini dia gambarnya reflektif. Artinya dia saling berkebalikan terhadap garis apa? Terhadap garis Y sama dengan X. Berarti dia reflektif atau berkebalikan. Berarti dari sini, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa Y sama dengan sin X itu saling inverse atau berkebalikan dengan Y sama dengan arc sin X. Kita lihat di sini di tabel. Di sini ada tabel sin theta di mana nilai dari tetanya ada 0. Terus kemudian pi per 6 radian. Nah, di sini kita tentukan nilai sinnya. Pi-nya di sini adalah nilainya 180 ya. Berarti sin theta atau sin tetanya 0 berarti sinnya 0. Sin theta pi per 6 berarti setengah dan seterusnya itu ada pada sudut istimewa. Kemudian di sini yang tabel biru itu merupakan inverse atau kebalikannya. Di sini hanya ada nilainya, ada 0,5, 1 per 2 akar 2 dan seterusnya. Berarti sin inverse dari X adalah kebalikan dari yang tabel di warna orange. Maka di sini untuk simbol inverse sin itu sendiri kita boleh pakai pangkat min 1 atau pakai arc. Kita lanjutkan contoh soalnya. Di sini ada sin 30 derajat yang dimana kita tahu sin 30 adalah setengah. Maka arc sin setengah atau inverse dari sin setengah adalah 30. Nah, itu bersifat kebalikan dari inverse. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Berarti arc sin setengah akar 2 adalah 45. Kemudian sin 60 1 per 2 akar 3. Berarti arc sin 1 per 2 akar 3 adalah 60 derajat. Sin 90 sama dengan 1, arc sin 1 sama dengan 90. Sin
negatif 30 derajat sama dengan negatif 1/2. Berarti arc sin negatif 1/2 sama dengan negatif 30 derajat. Nah, di sini kok sampai 90? Karena batasnya kan hanya pi per 2 saja. Berarti 180 kan, nilai pi dibagi 2 ya sampai 90 saja. Nah, kemudian kita akan bahas sifat inverse fungsi sinus. Yang pertama adalah sin, di mana sin inverse x sama dengan x itu untuk semua nilai x dalam interval tertutup di negatif 1 sampai 1, dan inverse sin dari sin x sama dengan x untuk semua x dalam interval negatif pi per 2 radian sampai pi per 2 radian. Untuk memahami sifat inverse fungsi, kita akan bahas satu contoh soal di mana sin inverse setengah akar 2, dimana kita tahu kita harus kerjakan dulu yang ada di dalam kurung nih. Sin atau inverse sin 1/2 akar 2 itu kita tahu nilainya adalah pi per 4. Kenapa pi per 4? Karena kan pi per 4 itu nilainya 45. Berarti kan 45 derajat sin 45 setengah akar 2. Nah, contoh soal yang ini sama dengan sifat yang pertama. Untuk sin untuk sin inverse x sama dengan x di interval negatif 1,1. Lalu muncullah pertanyaan, apakah sin pangkat min 1 0 itu sama dengan 1 per sin 0? Nah, mari kita bahas pertanyaan tersebut. Ekspresi dari sin min 1 0 adalah nilai dari interval dengan batas min pi per 2 sampai pi per 2 radian yang nilai sinusnya itu 0. Karena sin 0 adalah 0, maka inverse dari sin 0 itu juga 0. Nah, itu untuk membuktikan ruas yang ada di kiri ya. Kemudian untuk membuktikan ruas yang di kanan, ekspresi 1 per sin 0 itu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena 1 per sin 0 itu 1 per 0. Berarti nilainya itu tidak terdefinisi. Berarti sin inverse sin 0 itu tidak sama dengan 1 per sin 0. Kita akan sedikit mereview materi yang kita bahas tadi terkait inverse fungsi sinus, di mana yang pertama, inverse itu sendiri merupakan kebalikan. Yang kedua, inverse fungsi sinus bisa ditulis y sama dengan sin pangkat 1x atau y sama dengan arc sin x. Dan yang ketiga adalah grafik y sama dengan sin x dikatakan inverse jika memiliki batasan dengan batasan negatif pi per 2 sampai pi per 2 radian. Nah, sekian pembahasan mengenai inverse fungsi sinus. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang Butika jelaskan. Di video selanjutnya nanti kita akan coba bahas mengenai inverse fungsi cosinus dan fungsi tan-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.